Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film The New World. Film ini diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2005. Di abad ke-16, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menemukan daerah koloni baru di seluruh dunia demi kejayaan dan kemakmuran kerajaan mereka. Mereka awalnya melakukan perdagangan, namun berakhir dengan penjajahan seperti yang pernah terjadi di negeri kita tercinta. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan sebuah ekspedisi kerajaan Inggris yang dipimpin seorang kapten tua bernama Kapten Newport. Mereka memasuki perairan suku pedalaman untuk mencari wilayah koloni baru. Setelah berlabuh, seorang kapten lainnya bernama Smith hendak dihukum gantung karena kesalahannya di masa lalu. Tapi Newport membebaskannya dan menyuruh Smith bekerja sama untuk melakukan penjelajahan di wilayah sekitarnya. Newport dengan bijak berpesan kepada semua anak buahnya untuk tidak mengganggu penduduk asli dan berusaha untuk berdamai dan berdagang dengan mereka. Kontak pertama dengan suku liar yaitu suku Powhatan berhasil dilalui tanpa kendala. Kedua pihak saling berusaha menjaga dan menghormati satu sama lainnya. Walaupun kadang suku liar datang lagi karena rasa penasaran dengan sesuatu yang asing bagi mereka. Newport menemukan fakta bahwa tempat itu sangat ideal untuk bermukim. Dia segera memerintahkan anak buahnya membuat benteng sebagai tanda koloni baru dimulai di wilayah tersebut. Smith yang berjalan-jalan di wilayah itu melihat seorang gadis liar. Ia memperhatikannya dari kejauhan. Gadis dari suku Powhatan tersebut bernama Pocahontas yang sedang bermain bersama kakak laki-lakinya. Permasalahan mulai muncul ketika anak buah Newport menemukan stok makanan mereka mulai berkurang dan penuh dengan cacing. Di sisi lain, kapten lain yang bernama Argal menemukan dua orang suku Powhatan yang memata-matai benteng mereka. Ditambah dengan kejadian di mana suku Powhatan mengambil barang mereka secara terang-terangan. Mereka akhirnya membunuh salah satu suku tersebut. Smith pun mengambil tindakan dengan berpura-pura menghukum anak buahnya yang melakukan penembakan. Newport mulai menyadari persediaan mereka semakin berkurang. Ditambah dengan beberapa anak buahnya mulai sakit demam. Ia mengutus Smith menemui Raja Suku Liar di sebuah perkampungan besar yang berada jauh di pedalaman. Misinya membujuk si raja agar mau berdagang dengan mereka. Newport memilih Smith karena misi ini sangat berbahaya. Smith adalah tentara kerajaan yang hebat dan bisa diandalkan, sedangkan ia sendiri akan kembali ke Inggris untuk mengambil suplai makanan dan membawa warga yang ingin pindah ke koloni baru tersebut di awal musim semi. Smith memulai perjalanan dengan membawa serta tahanan suku liar sebagai penunjuk jalan bagi mereka. Tidak ada kendala berarti selama perjalanan, walaupun mereka sempat melihat suku liar lainnya dalam jumlah kecil di pinggir sungai. Akhirnya mereka tiba di sebuah hutan, di mana mereka menemukan perkampungan kecil suku liar yang baru ditinggalkan. Tiba-tiba saja salah satu tahanan kabur, tapi Smith memerintahkan untuk tidak mengejarnya. Smith melanjutkan perjalanan bersama 3 orang lainnya menggunakan perahu yang lebih kecil. Ini karena kondisi sungai yang dangkal. Ketika memasuki sebuah rawa, Smith dan rombongannya disergap sekelompok suku liar. Smith pun tertangkap dan dibawa ke perkampungan mereka. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Smith, tapi Pocahontas melindunginya. Dia memohon pada ayahnya untuk membebaskan Smith. Poca adalah salah satu anak raja yang paling disayangi sang raja. Ia pintar, lincah, dan dicintai oleh semua anggota suku lainnya. Sebenarnya raja mempunyai selusin istri dan 100 anak, tapi Poca yang paling disayanginya. Smith pun dibebaskan, bahkan dia dianggap dan diakui sebagai bagian dari keluarga besar suku liar tersebut. Mereka dengan senang berbagi apapun dengan Smith, bahkan dengan kepolosan dan keluguan mereka tidak segan-segan berbagi ilmu mengenai cara bertarung suku tersebut. Seiring berjalannya waktu, Smith dan Poca semakin dekat dan intim. Di berbagai kesempatan mereka berbagi waktu dan selalu terlihat berdua. Hubungan mereka pun semakin meningkat menjadi hubungan sepasang kekasih. Smith tidak tahu bahwa Poca mempunyai larangan untuk tidak menikah dengan laki-laki selain dari sukunya sendiri. Apabila ini dilanggar akan sangat merugikan keduanya.
Suatu ketika ada seorang anak yang hampir mati karena tenggelam. Smith berusaha menolongnya dan si anak pun selamat. Semenjak itu Smith semakin dipercaya dan diakui oleh suku tersebut. Raja telah menyatakan bahwa Smith bebas sepenuhnya. Dia berhak untuk kembali ke tempat asalnya. Smith yang masih terikat misi mengetahui banyak informasi tentang persenjataan mereka, bahkan cara mereka berperang. Tapi rasa cinta putri raja dan ketulusan suku tersebut terhadapnya membuat Smith menjadi galau antara misi dan hubungannya yang terbangun baik dengan suku tersebut. Kebaikan suku tersebut kepada Smith sangat luar biasa. Mereka mengantarnya kembali ke benteng dengan dibawakan berbagai persediaan makanan bagi penghuni benteng lainnya yang sedang kelaparan. Di situ Swingfield yang mengambil alih kepemimpinan benteng menghakimi Smith untuk sesuatu yang dilakukan di masa lalunya. Swingfield meminta anak buahnya menangkap Smith, tapi ini yang terjadi. Kapten Argyle menembak Swingfield. Smith pun menodongnya dengan pedang. Akhirnya mereka sepakat bahwa pemimpin benteng diserahkan kepada Smith dan menyerahkan rencana pimpinan kepadanya. Smith memimpin dengan sangat tegas. Ia segera memerintahkan orang-orang untuk menggali sumur karena jauh dari sungai. Dia pun turut bekerja keras bersama mereka. Pencarian emas juga segera dilakukan dengan menggali lokasi dekat sungai. Tapi sayang, mereka tidak menemukan apapun. Musim dingin pun tiba. Stok makanannya semakin menipis, membuat mereka tidak segan-segan memasak sabuk yang terbuat dari kulit dan memakannya. Mereka mulai dilanda kelaparan dan penyakit, bahkan meninggal dunia. Mirisnya malah ada seorang yang memakan tangan teman yang sudah mati. Keadaan benteng sangat memprihatinkan. Mereka hanya berharap Kapten Newport kembali ke benteng secepat mungkin dengan membawa persediaan makanan yang melimpah. Setelah badai salju reda, terlihat satu rombongan suku liar mendekati benteng. Ternyata Poka khawatir dan datang ke benteng dengan membawa berbagai macam makanan. Lagi-lagi dia menjadi dewi penyelamat bagi orang-orang di dalam benteng. Musim semi pun akhirnya datang. Smith mencoba untuk keluar benteng dan melakukan perdagangan dengan berbagai suku di sepanjang jalur sungai. Tidak lupa, ia pun mendatangi Pocahontas. Mereka berdua saling mencurahkan rasa rindu dan rasa cinta mereka yang menggelora. Semakin Smith mencintainya, semakin dia merasa bersalah dengan kepolosan hati Pocahontas, di mana misi yang ia lakukan mungkin akan menyakiti hati Poca. Betapa marahnya ayah Poca yang melihat kenyataan bahwa orang-orang benteng mulai menanam jagung di sekitar benteng. Ia pun menanyakan kepada Poca siapa yang memberikan bibit jagung kepada Smith dan anak buahnya. Raja pun sangat marah pada Pocahontas. Bagi raja, ini berarti bahwa Smith dan anak buahnya bermaksud untuk menetap di wilayah mereka. Ini suatu kesalahan besar. Dengan segera raja mempersiapkan sukunya untuk menyerang benteng Smith. Malam harinya Poca yang khawatir segera memberitahu hal itu pada Smith. Ia meminta untuk berdamai dengan sukunya. Di puncak rasa takutnya ia mengajak Smith untuk pergi berdua. Tapi Smith menolak secara halus dan mengajaknya untuk tinggal di dalam benteng. Tapi Poca memilih untuk kembali. Esok harinya yang ditakuti pun terjadi. Pocahontas pun ditangkap oleh sukunya sendiri dan dibawa ke hadapan raja. Raja yang menyayanginya dengan berat hati harus memberikan hukuman. Dia mengusirnya dan menganggap bukan anaknya lagi karena pengkhianatan yang dilakukan Pocahontas. Suku Powhatan kemudian merubah strategi perangnya. Mereka menghancurkan ladang jagung dan meracuni sumur dengan bangkai anjing. Keadaan di benteng semakin parah. Selain didera kelaparan, mereka juga terancam dengan penyakit yang menghantuinya. Tapi mereka tetap waspada terhadap serangan dadakan dari suku Powhatan. Salah satu anak buah Smith yang melakukan pengintaian menyampaikan laporan bahwa Pocahontas dikirim ke pamannya yang bernama Potohomek. Ia mengatakan bahwa pamannya hendak menjual gadis tersebut untuk ditukar dengan sisir dan bejana dari tembaga. Ia juga mengatakan apabila gadis itu berada di dalam benteng, maka raja tidak akan berani menyerang mereka. Tapi Smith menolak untuk menggunakan sandera. Argyle mengingatkan kemungkinan mereka akan binasa apabila tidak segera menemukan Pocahontas. Namun Smith mengatakan bahwa Poca sudah banyak membantu mereka. Dia membahayakan dirinya sendiri demi mereka.
Dia tidak ingin menggunakan Pokka sebagai tawanan. Perdebatan mereka berdua berakhir dengan pemberontakan Argal. Dia menghasut orang-orang bahwa Smith akan menikahi gadis itu dan menjadikan dirinya sebagai raja. Smith pun ditangkap karena mengabaikan tugas raja dan dianggap membahayakan koloni mereka. Kemudian Argal melakukan perjalanan menemui Potohomek untuk menukar Pokka dengan sebuah bejana. Setelah peninggalan Argal, benteng mereka diserang dengan panah berapi. Ini mengakibatkan beberapa titik kebakaran di dalam benteng. Kembali ke Argal yang berhasil menukar Pokka dan kembali ke benteng. Pokka diperlakukan baik dan diberi seorang pelayan laki-laki untuk melayaninya. Di bawah kepemimpinan Argal, mereka menjadi brutal. Mereka sering menembakkan meriam ke arah perkampungan suku liar, sehingga suku liar memilih untuk berdamai dengan mereka. Pokka yang bebas keluar masuk benteng berusaha menemui Smith yang sedang kerja paksa membangun menara intai. Awalnya Pokka marah, tapi akhirnya dia memahami setiap kejadian bukanlah kesalahan Smith. Mereka pun melepas rindu kembali. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Kapten Newport datang kembali dengan membawa persediaan yang melimpah. Ada juga para bangsawan pengusaha pertanian dan warga yang menginginkan tinggal di koloni mereka yang baru. Ia langsung menemui Smith. Newport menyampaikan bahwa Raja Inggris menginginkan Smith untuk melakukan penjelajahan sendiri dan menemukan jalan ke India. Raja memilih Smith karena dinilai sebagai orang yang mempunyai visi dan ambisi. Raja menaruh harapan besar terhadap Smith. Kemudian Pokka diberikan pelayan perempuan yang baru datang bernama Mary. Ia kemudian didandani seperti layaknya orang Eropa dan diberikan sebuah sepatu baru. Newport mengumpulkan anggota koloni dan melakukan pidato penyemangat. Mereka adalah pelopor untuk berdirinya sebuah dunia baru dan menciptakan contoh baru bagi kemanusiaan. Sebuah negeri harapan dan sebuah warisan besar. Smith sedang bimbang menjelang kepergiannya untuk penjelajahan baru. Dia menemui Pokka tapi tidak mengatakan apapun tentang itu. Akhirnya ia menitipkan pesan pada seseorang. Apabila 2 bulan setelah kepergiannya, dia mengatakan kepada Pokka bahwa ia mati tenggelam di dalam misi barunya. Smith pun berangkat di pagi buta. Pokka yang baru menyadari kepergian Smith menangis seperti orang gila, sehingga banyak orang yang iba kepadanya. Semenjak itu ia seperti kehilangan separuh jiwanya. Terlebih lagi ketika 2 bulan kemudian, seseorang menyampaikan pesan bahwa Smith meninggal karena tenggelam. Pokka benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kembali ke perkampungan suku liar. Terjadi tragedi ketika asap mengelilingi hutan di seputar mereka. Rupanya anggota koloni membakar hutan di sekitar perkampungan. Ini strategi untuk memaksa suku tersebut pindah menjauh dari wilayah mereka. Terlihat seseorang yang bernama John sedang memperhatikan Pokka dengan serius. John selalu mengikuti dan memperhatikannya. Suatu ketika dia menghampiri dan dengan sopan mengajaknya menghabiskan waktu bersama di sore hari. Mereka pun bertemu dan John mengajari beberapa hal yang baru. Atas bantuan John, akhirnya Pokka dibaptis dan diberi nama Rebecca. Dengan kemampuan Pokka merawat tembakau, John mengajaknya bekerja di ladang tembakau miliknya. Pokka pun menerimanya. Pokka tidak pernah berbicara sama sekali, tapi John yang lembut berusaha memperlakukannya dengan baik. Perlahan tapi pasti, Pokka mulai bisa tersenyum dan mempunyai semangat baru untuk hidup. John pun melamarnya. Pokka awalnya masih terlihat trauma, tapi akhirnya hatinya luluh karena kebaikan John. Mereka pun menikah. Kehidupan mereka semakin bahagia, apalagi usaha John sebagai petani tembakau juga semakin sukses. Terlebih ketika sang buah hati hadir di antara kehidupan mereka. Suatu hari John menyampaikan berita yang menyenangkan. Sebagai orang yang sukses di koloni baru, mereka mendapatkan undangan dari raja dan ratu untuk datang ke Inggris. Akan ada penyambutan yang meriah untuk mereka. Ketika Pokka mengunjungi benteng tanpa sengaja mendengar percakapan bahwa Smith masih hidup dan telah kembali ke Inggris. Berita mengenai Smith membuat dia menjadi murung kembali. Pokka kemudian berterus terang mengenai Smith kepada John, bahkan mengaku telah berikrar menikah dengan Smith waktu mereka berdua di hutan. Tapi John yang bijak memberikan pengertian mengenai pernikahan. Mereka bertiga akhirnya berlayar menuju Inggris untuk memenuhi undangan raja dan ratu.
Mereka ditemani salah satu suku Powhatan kepercayaan ayah Polka. Layaknya gadis dari desa ke kota, Polka tercengang melihat keramaian dan kemewahan Inggris. Dia pun menikmatinya. Penyambutan pun sangat meriah. Akhirnya seorang gadis dari suku liar berhasil bertemu dengan Raja dan Ratu Inggris yang sangat terkenal dan berkuasa pada saat itu. Suku Powhatan pun pamit untuk kembali ke sukunya. Polka menitipkan pesan untuk ayahnya bahwa ia masih anaknya yang dulu dan sangat mencintainya. Selepas selesai semuanya, kembali Polka menjadi murung. John yang pengertian akhirnya mempertemukan Smith dan Polka demi kebahagiaan pasangannya itu. Smith dan Polka bertemu dengan suasana yang kaku dan berbeda. Smith menceritakan bahwa ia mendengar Polka menjadi anak emas Raja dan Ratu Inggris. Semua orang membicarakannya. Smith mengakui bahwa penjelajahannya untuk jalur ke India tidaklah sukses. Tidak banyak yang diceritakan oleh mereka berdua. Sampai akhirnya Polka pamit undur diri. Dia kembali ke pelukan John dan mulai merasakan cinta dan kasih sayang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh John. Dia kembali ceria dan sangat bahagia. Menjelang kembali ke tempat asalnya, Polka jatuh sakit, kemudian meninggal. Dia pun dikuburkan di Inggris. Dengan membawa semua perasaan luka mendalam, John kembali ke tempat di mana Polka berasal. Film pun berakhir. Nah, gimana lur ceritanya? Pesan dari film ini, janganlah jadi penjajah. Marilah kita hidup rukun walau berbeda. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.